Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardiansyah Sihombing, NIM 240170004. Sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang saya buat, yaitu konsep keamanan sistem operasi, serta manajemen user, firewall, dan update system. Sebuah tinjauan mendalam tentang 3 pilar utama yang menjamin integritas dan kerahasiaan lingkungan komputasi modern. Apa itu keamanan sistem operasi? Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, fondasi digital. Sistem operasi atau OS berfungsi sebagai fondasi kritis yang mengelola semua sumber daya perangkat keras dan lunak. Keamanannya menentukan stabilitas seluruh sistem. Yang kedua, melindungi aset. Keamanan OS atau sistem operasi berfokus pada perlindungan data sensitif dan aplikasi dari berbagai ancaman eksternal dan internal, termasuk virus, peretas, dan malware. Ketiga, mengurangi risiko. Tanpa kerangka kerja keamanan yang kuat, risiko pencurian identitas, kerusakan sistem permanen, dan gangguan operasional dapat meningkat drastis. Nah, memahami konsep ini adalah langkah awal untuk membangun pertahanan digital yang efektif dan proaktif. Manajemen user mengkontrol akses dengan ketat. Manajemen pengguna adalah proses inti untuk memastikan prinsip hak akses terkecil diterapkan dalam sistem operasi. Ini membatasi kerusakan potensial dari akun yang ditutupi. Yang pertama, autentikasi user. Proses verifikasi identitas pengguna menggunakan berbagai faktor seperti data sandi yang kompleks, PIN atau teknologi biometrik, atau sidik jari, dan pemindaian wajah. Seperti yang kita ketahui pada HP kita lah ya, pengguna smartphone dan laptop juga ada. Kedua, peran hak akses. Sistem memberikan hak akses yang berbeda berdasarkan peran, misalnya administrator, pengguna biasa, atau tamu. Memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses sumber daya yang mereka butuhkan. Yang ketiga, penerapan praktis. Contohnya di Windows dan Linux, seperti permission file dan directory. Digunakan untuk membatasi kemampuan pengguna dalam memodifikasi, menjalankan, atau membaca file sistem dan aplikasi penting. Hanya pengguna terverifikasi yang bisa masuk. Nah, peran biometrik itu dalam keamanan modern, integrasi autentikasi biometrik menawarkan lapisan keamanan tambahan yang lebih sulit diretas dibandingkan kata sandi tradisional. Fitur seperti pemindahan wajah dan sidik jari memastikan bahwa hanya entitas fisik yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Nah, contohnya kita punya HP. Biasa kita sebelum ada fitur sidik jari dan autentikasi wajah, kita kan hanya menggunakan PIN atau kata sandi. PIN itu berupa angka. Kita bisa mengacaknya juga. Seperti kalau emak-emak itu membuat PIN hanya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, jadi gampang kalau ingin diretas HP-nya. Kalau jari dan wajah kan tidak mungkin. Bagaimana orang itu? Agak sulit lah. Nah, keamanan yang kuat dimulai dengan memastikan identitas di pintu masuk. Multifaktor autentikasi adalah standar baru. Itu yang sudah saya jelaskan tadi. Firewall. Firewall itu garda terdepan perlindungan jaringan. Firewall berfungsi sebagai gerbang keamanan antara jaringan internal dan dunia luar. Perannya adalah memonitor dan memfilter semua lalu lintas jaringan berdasarkan serangan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Mekanisme filtering. Firewall memeriksa setiap paket data yang masuk dan keluar, memutuskan apakah paket tersebut diizinkan atau diblokir berdasarkan port, protokol, dan alamat IP. Variasi jenis. Terdapat berbagai jenis, termasuk paket filtering firewall. Itu masih tradisional,
proxy firewalls bertindak sebagai perantara, hingga next generation firewall yang menganalisis konteks aplikasi. Penerapan OS, contoh di Windows Firewall, selain memblokir trafik yang tidak diizinkan, ia mendukung IPsec, Internet Protocol Security, untuk enkripsi komunikasi, menambah lapisan kerahasiaan data. Pentingnya update firewall dan sistem. Yang pertama, menutup celah zero day. Pembaruan rutin sangat penting untuk mengatasi kerentanan baru yang ditemukan. Kerentanan ini yang dikenal sebagai zero day, sehingga dieksploitasi segera setelah ditemukan. Peningkatan fitur keamanan. Update tidak hanya memperbaiki bug, tetapi juga memperkenalkan fitur keamanan baru, meningkatkan kinerja sistem, dan mengoptimalkan pertahanan terhadap jenis ancaman terbaru. Risiko keterlambatan. Firewall atau OS yang tidak diperbarui rentan terhadap eksploitasi. Ini dapat menyebabkan downtime yang mahal, kehilangan data, dan kerugian reputasi bagi organisasi. Contohnya seperti HP kita kan itu bisa ada update Android-nya ya, atau di apalah sistemnya lah gitu. Nah, jadi sistem itu kalau nggak diupdate ataupun tidak diperbarui, nah itu jadi masih sistem yang lama kita pakai. Jadi ketika kita menginstal aplikasi-aplikasi yang sekarang yang sudah terupdate, yang terbaru, pasti HP kita mulai merasa berat lah gitu kalau sistemnya tidak diupdate. Nah, selanjutnya update rutin perlindungan maksimal. Frekuensi pembaruan sistem dan komponen keamanan menunjukkan komitmen vendor terhadap keamanan. Meskipun Windows dan Linux memiliki siklus rilis yang berbeda, konsistensi adalah kuncinya. Nah, ini dapat kita lihat grafiknya. Nah, selanjutnya dampak negatif jika tidak update sistem. Mengabaikan pembaruan sistem operasi dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar ketidaknyamanan teknis, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ngelek-ngelek HP-nya. Contohnya, ini membuka pintu bagi eksploitasi yang merusak. Yang pertama, dampak negatifnya ada ransomware dan malware. Sistem yang tidak di-patch adalah target utama. Bahkan serangan ransomware seperti WannaCry berhasil karena sistem target gagal menerapkan patch kritis yang sudah tersedia. Kedua, pencurian data sensitif. Celah keamanan yang terbuka memungkinkan peretas untuk mendapatkan akses tanpa izin ke data pribadi, informasi keuangan, atau rahasia perusahaan, menyebabkan pelanggaran kepatuhan yang serius. Yang ketiga, performa dan stabilitas menurun. Selain risiko keamanan, bug yang tidak diperbaiki dapat menyebabkan kerusakan sistem keras dan penurunan performa operasional. Kalau kita misalnya di HP lah, contohnya, kita bermain game yang sekarang, seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, atau yang lainnya, kita hanya menggunakan HP RAM 2, pasti berat. Nah, jadi kita harus ke HP yang lebih canggih lagi, yang lebih tinggi dia sistemnya, mulai dari prosesor dan penyimpanannya. Nah, rekomendasi utama adalah mengaktifkan pembaruan otomatis jika memungkinkan dan memverifikasi sumber pembaruan yang resmi jika dilakukan secara manual. Praktik terbaik keamanan sistem operasi. Untuk mempertahankan lingkungan komputasi yang aman, perlu adanya kombinasi kebijakan teknis yang ketat dan kebiasaan pengguna yang baik. Yang pertama ada manajemen user kuat. Gunakan autentikasi multifaktor atau MFA. Dan pastikan kata sandi diubah secara berkala, batasi hak administrator yang ada benar-benar yang butuhkan. Pembaruan terus-menerus. Selalu lakukan patching OS, aplikasi, dan firewall secara segera setelah rilis. Gunakan alat manajemen patch terpusat di lingkungan perusahaan.
Konfigurasi firewall tepat. Aktifkan firewall di semua perangkat dan tinjau aturannya secara teratur. Terapkan prinsip DNI AII secara default dan hanya izinkan port yang diperlukan. Backup dan pemulihan. Lakukan backup data secara rutin prinsip 3, 2, 1. Dan uji prosedur pemulihan bencana. Ini adalah mitigasi terakhir terhadap kehilangan data akibat serangan atau kegagalan hardware. Simpulan keamanan OS dan kunci perlindungan digital adalah keamanan sistem operasi bukanlah tugas sekali jalan, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang memerlukan perhatian dan adaptasi konstan terhadap lanskap ancaman yang terus berkembang. Nah, semua itu saling berkaitan. Cara manajemen user, firewall jaringan, update sistem, integritas data, dan kepatuhan regulasi. Tindakan selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu audit konfigurasi firewall kita saat ini. Tinjauan kebijakan password dan terapkan MFA. Verifikasi bahwa semua sistem telah diatur untuk pembaruan otomatis dan berkala. Baik, terima kasih. Sekian dari video saya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.